Halo, perkenalkan nama saya Tusyar Nendra Putra Pratama. Kali ini saya akan menjelajahi atau membahas sebuah mitos yang mendalam dari provinsi kebanggaan saya, Provinsi Jawa Timur. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai mitos larangan menikah Etan Kulon Kali Brantas yang berada di Kabupaten atau Kota Kediri. Kita akan melakukan analisis mitos ini dengan menggunakan pendekatan strukturalisme dari Levi-Strauss. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang mitos ini, mari kita pahami dulu konteksnya. Mitos ini berkaitan dengan larangan menikah antara individu dari sisi timur atau wetan dan sisi barat atau kulon yang ada di Sungai Brantas atau yang orang Jawa Timur sebut sebagai Kali Brantas. Namun, apa yang membuat mitos ini lebih menarik adalah bagaimana kita bisa menganalisisnya melalui lensa strukturalisme Levi-Strauss. Strukturalisme Levi-Strauss adalah sebuah pendekatan epistemologis yang memandang struktur sebagai kunci untuk memahami fenomena sosial dan budaya. Levi-Strauss terinspirasi oleh linguistik dan konsep-konsepnya seperti petanda, tanda, wadah, dan isi memberikan landasan bagi analisis struktural kita. Asumsi dasar strukturalisme Levi-Strauss adalah bahwa struktur bahasa mencerminkan struktur sosial masyarakat dengan menganalisis bahasa dan simbol. Kita dapat memahami organisasi sosial dan budaya. Prinsip ini menjadi kunci dalam pendekatan Levi-Strauss terhadap mitos dan kebudayaan. Karya monumental Levi-Strauss, Structural Anthropology, membawa strukturalisme mendapatkan pengakuan luas dari berbagai cabang ilmu sosial dan budaya, termasuk sosiologi, sastra, dan filsafat. Pendekatan ini membuka pintu baru dalam pemahaman fenomena sosial dan budaya. Levi-Strauss memberikan contoh dalam kajiannya, terutama dalam interpretasi mitos. Dia fokus pada unsur-unsur pokok untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Pandangannya tentang pernikahan dan sistem kekerabatan juga memberikan wawasan baru dalam analisis struktural. Sekarang, mari kita hubungkan konsep strukturalisme Levi-Strauss dengan mitos larangan menikah Etan Kulon Kali Brantas di Jawa Timur. Bagaimana mitos ini mencerminkan dinamika sosial budaya dan sejarah di wilayah Kediri. Mitos ini berkaitan dengan larangan menikah antara sepupu dan juga melibatkan dua wilayah yang berseteru. Kita bisa melihatnya sebagai cerminan kompleksitas hubungan antara sosial, budaya, dan sejarah antara kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Ada banyak cerita yang beredar di masyarakat tentang asal-usul mitos larangan menikah antara individu yang berasal dari sisi timur dan sisi barat Sungai Brantas, atau yang dikenal sebagai Etan dan Kulon. Cerita ini biasanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi sehingga ada banyak versi yang berkembang di dalam mitos ini. Versi yang paling populer adalah kisah cinta antara Raden Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji. Kisah ini dipenuhi oleh konflik dan gejolak asmara yang dipicu oleh hubungan yang tegang antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Panjalu atau Doho dan Kerajaan Jenggala. Kisah cinta ini begitu populer hingga dijadikan inspirasi untuk tarian tradisional yang dikenal sebagai tarian Ketek Ogleng. Misteri dan intrik dalam kisah cinta antara Raden Panji dan Dewi Sekartaji telah menjadi subjek banyak cerita dan bahkan diadaptasi menjadi film. Meski demikian, banyak versi cerita yang beredar, inti dari mitos ini tetap sama. Larangan menikah antara individu yang berasal dari sisi timur atau wetan dan sisi Sungai Brantas bagian barat atau sisi kulon. Mitos ini, meski mungkin tampak aneh bagi beberapa orang, tetap menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi di sekitar Sungai Brantas Kediri. Ini
Ini adalah contoh bagaimana cerita dan mitos dapat membentuk serta mempengaruhi norma perilaku dalam suatu masyarakat tentang bagaimana mereka dapat bertahan dan berkembang seiring berjalannya waktu. Lebih menariknya lagi, mitos ini dapat dianalisis dengan perspektif kesehatan dan risiko pernikahan sepupu. Pandangan ini menggali konsep tabu incest dalam teori Levi-Strauss. Konsep incest yang dapat diturunkan dari mitos larangan pernikahan antara Ethan Kulon, Sungai Berantas, dapat dikaitkan dengan pemikiran Levi-Strauss dalam Les Structures Elementaires de la Parenté. Dalam harinya ini, Levi-Strauss berpendapat bahwa aturan-aturan yang diikuti oleh suku-suku primitif, dalam hal ini kekerabatan dan pernikahan, membentuk suatu sistem. Sistem ini mirip dengan bahasa di mana setiap individu saling bertukar kata. Dalam konteks kekerabatan, keluarga atau suku-suku saling bertukar anggota, biasanya melalui pernikahan. Mitos yang ada di masyarakat Kediri dan sekitarnya memiliki miten, yaitu fakta yang ada pada Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji masih saudara. Pernikahan endogami atau pernikahan yang dilakukan oleh satu kerabat, satu suku yang tinggal di satu lingkungan. Jadi, melalui analisis strukturalisme Levi-Strauss, kita dapat memahami bahwa mitos larangan menikah Ethan Kulon Kali Berantas tidak hanya sekedar cerita, tetapi mencerminkan sebuah kompleksitas dan kekayaan budaya serta sejarah masyarakat di provinsi kebanggaan saya, Provinsi Jawa Timur. Sekian video yang sudah saya buat kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.